Halo sahabat Spill Novel Donghua, kita akan membahas cerita Donghua berjudul 100.000 Tahun Pemurnian Qi. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Untuk membuat saya semakin semangat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan alur cerita video ini. Rasakan rasa api penyucian dari keluarga naga. Makam Jiaolong. Dalam sekejap, dua jiwa naga dengan kemampuan menahan yang kuat di luar tubuh Su yang tiba-tiba bermutasi lagi, melepaskan tekanan kekuatan jiwa yang tak tertandingi. Seluruh kekosongan tampaknya menjadi neraka laut dalam yang dingin saat ini. Tahukah Anda, jiwa jenis ini berasal dari penghalang elemen binatang yang dilepaskan oleh tubuh, dan jenis rasa dingin yang dapat menembus tulang. Kekuatan Su yang disegel di semua aspek dari tingkat garis keturunan. Faktanya, begitu target yang diserang jatuh ke tingkat metode penyegelan bidang jaminan ini, tidak ada kemungkinan untuk melepaskan diri. Jiwa naga kembar membungkus Su Yang Juan dan mengirimkannya ke Raja Banjir Hitam. Hei Jiawang tertawa dengan sombong, dan menatap Su Yang dengan tatapan jijik. Bukankah kamu sangat kuat? Kenapa hanya bisa direduksi menjadi kekalahanku sekarang? Su Yang saling memandang dengan jijik. Jika ini semua kekuatan Anda, saya khawatir Anda akan kecewa lagi. HMPH, aku ingin melihat mengapa kamu berjuang untuk penghalang perbudakanku. Dalam sekejap, Xuanglong menjadi penjara nyata dalam kehampaan, dan segel di luar tubuh Su Yang juga sepenuhnya diubah menjadi sistem kekuatan keseluruhan yang sepenuhnya berasimilasi dengan jiwa naga ini, yaitu, kecuali Raja Banjir Hitam mengambil inisiatif untuk menarik diri darinya energi, jika tidak, Su Yang akan selalu dalam keadaan tersegel. Tentu saja, setelah akhirnya berhasil, Raja Naga Hitam tidak akan pernah melepaskan Su Yang dengan mudah. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak energi binatang yang mengalir ke garis keturunan Su Yang, benar-benar menekan kekuatan syuranya. Bagaimanapun, kedua belah pihak tidak berada pada level yang sama di level Yuanli. Su Yang telah mengalami keadaan melemah beberapa kali, dan Raja Banjir Hitam di depannya adalah puncak tak terkalahkan. Permaisuri tidak tahan lagi, dia akan bergerak, tetapi dihalangi oleh Wu Shuang di sebelahnya. Wu Shuang menggelengkan kepalanya dengan lembut, dan memberi permaisuri tatapan penuh arti. Dapat dilihat bahwa Su Yang tampaknya tidak benar-benar putus asa. Apa menurutmu kekuatan elemen binatang buas ini bisa sepenuhnya menyempurnakan asal asura di tubuhku? Kamu terlalu banyak berpikir. Su Yang masih terlihat tidak tergesa-gesa dan tenang, seolah-olah bukan dia yang disegel saat ini. Raja Naga Hitam tersenyum dingin dan berkata, mari kita lihat apakah aku bisa melakukannya. Pada saat berikutnya, Raja Banjir Hitam benar-benar melepaskan pil batin naga banjirnya. Alkimia batin ini sama sekali berbeda dari alkimia batin binatang laut lainnya. Dan ia hampir merupakan tubuh bercahaya lengkap dan kuat seperti matahari kecil. Ya Tuhan! Tanpa diduga alkimia batinnya begitu besar. Bagaimanapun, itu adalah alkimia batin besar yang terbentuk setelah sejuta tahun. Jika ada tubuh hewan lain yang bisa mewarisi energi alkimia batin ini, ia akan langsung menjadi binatang paling kuat di seluruh benua. Kedua dewi itu tidak bisa membantu tetapi berbicara, alkimia batin seperti itu memang terlalu menggoda. Sepertinya saya punya ide yang menarik. Permaisuri tiba-tiba tersenyum jahat, dan di saat berikutnya, dia sendiri telah menghilang dari posisi aslinya. Tidak lama kemudian, para pangeran laut dalam di bawah yang menyaksikan pertempuran dari posisi mereka semula bersembunyi di permukaan laut, pupil dari monster ungu tua dan sinar cahaya aneh dilepaskan pada saat yang bersamaan. Dan ini adalah hadiah yang luar biasa dari tulisan tangan permaisuri kepada Raja Banjir Hitam. Ketika permaisuri kembali ke Wu Shuang langsung mengerti maksud permaisuri. Benar saja,
Ketika alkimia batin yang besar dan kuat ini dengan bebas melepaskan kekuatan monster Yuan untuk memperbaiki asal mula tubuh Su Yang, lebih dari 20 pangeran laut dalam di permukaan laut melakukannya pada saat yang sama. Aura tidak terkunci ke Su Yang, tetapi terkunci di tubuh Raja Banjir Hitam dari alkimia batin Kaisar Binatang Besar. Hahaha, pesta alkimia batin yang besar. Selama aku bisa menambahkan sebagian kecil, aku bisa menjadi binatang laut terkuat. Setiap pangeran laut dalam berpikir seperti ini, tetapi itu juga membuat marah Raja Banjir Hitam. Kalian benar-benar mencari kematian. Raja Banjir Hitam sangat marah, dan tubuhnya langsung berubah menjadi 3 hantu. Hanya dengan mengandalkan 3 hantu, dia mencegah penggerebekan 2 lusin pangeran laut dalam ini pada saat yang bersamaan. Tetapi pada saat inilah Su yang melihat apa yang ingin dilihatnya, bahkan, dia terkekang begitu lama, dan dia menunggu kesempatan langka. Itulah kekurangan yang terjadi pada saat Raja Naga Hitam berinisiatif untuk mengekspos alkimia batinnya sementara gagal berkonsentrasi untuk menatapnya. Saat berikutnya, suasana mata langit yang besar di atas kepala berubah lagi, dan kekuatan mata langit segera menyalakan artefak 1 merah dan 1 pelindung tubuh hitam dari 2 dewi di samping tubuh Su Yang, dan itu juga membuat keheningan di ujung puncak. Kamu juga membuka matanya. Kamu kamu benar-benar tidak asli, tapi karena ini adalah janjiku, aku pasti akan membantumu menyumbangkan kekuatanku. Dalam sekejap, Jie juga mencapai asal jiwanya yang sangat kuat. Setelah terinspirasi oleh Su Yang, dia memperoleh pemahaman tentang keadaan pikiran, dan memperoleh cahaya spiritual terkuat dari Jie. Dalam sekejap, 3 kekuatan pamungkas yang diwakili oleh hukum 3 dimensi, di bawah bimbingan kekuatan mata Su Yang, memadatkan pedang 3 dimensi yang sangat kuat di udara. Pedang ini tampaknya lebih kuat dari aura yang dipancarkan oleh 1 tubuh pedang Asura Su Yang, dan itu terkunci tanpa bias pada alkimia dalam besar Raja Banjir Hitam. Bersalju. Semua orang meluncurkan serangan bersama. Para pangeran laut dalam yang telah benar-benar kehilangan hati mereka mengucapkan raungan histeris, dan pada saat yang sama, bersama dengan pedang 3 elemen Su Yang, menyerang alkimia batin Raja Vinil dengan pukulan yang menghancurkan bumi dan menghancurkan. Jie, dasar anak tidak berbakti, benar-benar melakukan sesuatu pada ayahmu. Raja Banjir Hitam meledak dengan raungan yang menetes, tetapi tidak peduli betapa marahnya dia saat ini, kekuatan yang dia hadapi tidak akan berubah karena kondisinya. Gemuruh. Raja Banjir Hitam tidak kacau, dan kemampuan pertahanan sementara terkuatnya sepenuhnya ditujukan pada pedang 3 elemen, dan kemudian mengandalkan kekuatan pertahanan utama dari alkimia dalam untuk menahan serangan fatal dari lebih dari 20 pangeran laut dalam. Meskipun pukulan ini tidak memiliki efek menghancurkan pada alkimia dalam, retakan yang jelas di atas berarti bahwa Raja Banjir Hitam telah meninggalkan luka dalam yang tidak dapat diperbaiki dan permanen di babak ini. Alkimia bagian dalam adalah sumber vital kehidupan bagi orc. Setelah rusak, akan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk menyelesaikan perbaikannya. Tapi saat ini, apa yang Raja Naga Hitam hadapi adalah ahli top level Su Yang, dan tidak ada waktu untuk memperbaikinya. Mungkin retakan ini telah menjadi pertanda penting dari kejatuhan terakhir Raja Naga Hitam. Namun, saat ini, Raja Banjir Hitam tidak punya waktu untuk memikirkan hal ini. Yang harus dia lakukan hanyalah menggunakan cara pembalasan untuk menghancurkan orang-orang yang telah mengkhianatinya ini. Yang paling dibenci dewa adalah pengkhianatan, kalian sialan, korbankan hidupmu. Pada saat berikutnya, Raja Naga Hitam mengunci naluri melahapnya yang kuat di permukaan laut di bawah, di atas kepala 2 lusin pangeran laut dalam ini. Tahukah Anda,
Alasan mengapa dua lusin Pangeran Laut dalam ini mendapatkan pertemuan ponsel yang sempurna barusan adalah karena pedang Turner yang dipadatkan oleh Su yang telah menarik semua perhatian Raja Naga Hitam. Tidak ada cara lain untuk melarikan diri. Raja ditakdirkan untuk menyendiri. Tapi Raja Naga Hitam telah menikmati kesepian seperti ini selama jutaan tahun. Pengalaman ini telah memungkinkannya untuk mengembangkan kepribadian yang sombong. Oleh karena itu, di laut dalam, Raja Banjir Hitam bahkan tidak memiliki teman atau pasangan. Di matanya, dia hanya memiliki penindasan dan penyerahan kekuatan yang mutlak. Oleh karena itu, dia membenci itu yang paling. Itu adalah pengkhianatan. Siapapun yang berani mengkhianatinya, tidak peduli siapa dia, tidak akan memiliki apa-apa selain kematian. 20 pangeran laut dalam semuanya dievakuasi oleh Raja Naga Hitam dalam sekejap. Alkimia batin ini berubah menjadi esensi-esensi binatang paling murni, dan mulai dengan cepat memadat dalam esensi tubuh Raja Banjir Hitam seperti lautan luas. Hentikan dia! Wu Shuang segera berbicara, dan bergabung dengan permaisuri untuk menciptakan dua sinar cahaya dari kekuatan aslinya, meledakkan esensi-esensi binatang ini menjadi pecahan cahaya, menyebabkan Raja Banjir Hitam kehilangan tahap pemulihan terbaiknya. Dasar bajingan! Su yang juga tidak diam. Setelah pedang tajam 3 elemen berhasil di tangannya, dia tiba-tiba naik ke udara, mengubah tubuhnya menjadi mata langit untuk memadatkan garis besar kekosongan. Pada saat ini, Su yang sepertinya jadilah langit benua ini, tidak ada yang bisa menimpanya. Raja Heijiao, hari kiamatmu ada di sini, gunakan kekuatanmu yang paling kuat, jika tidak, kamu akan mati. Suara Su yang jatuh seperti guntur 9 hari, dan mencapai semua orang di bawah. Raja Banjir Hitam juga menghidupkan kembali tubuh besarnya saat ini, dan mulai membuat gelombang di laut yang tak berujung. Tubuh Beast yang dikembalikan ke laut pasti posisinya yang paling aman. Esensi Beast yang terkandung di dalam air laut itu sendiri akan memiliki efek perbaikan yang sangat kuat padanya. Su yang juga tahu bahwa ini adalah waktu terbaik baginya untuk mengerahkan kekuatannya, memanfaatkan kegagalan Raja Banjir Hitam untuk memulihkan vitalitasnya sepenuhnya. Itu adalah satu-satunya hal yang harus dia lakukan untuk menimbulkan kerusakan fatal pada dirinya yang sulit untuk dilakukan. Perbaikan. Sekarang, saatnya mengakhiri semuanya. Permaisuri dan Wu Shuang juga naik ke udara pada saat ini, terbang menuju Su yang sudah berubah menjadi langit. Di bawah langit, Wu Shuang berubah menjadi malaikat, dan permaisuri berubah menjadi Shura. Kekuatan ketiga elemen itu tersusun dengan sempurna untuk pertama kalinya. Mungkin ini yang terakhir kali. Hahaha, sangat bagus, ini adalah bagaimana kamu benar-benar memberikan kekuatan penuhmu. Aku menantikan kejutan seperti apa yang bisa kamu berikan padaku. Hei Jiao King, auramu habis, mari kita lakukan duel pamungkas yang sebenarnya. Raja Banjir Hitam mengangkat ke langit dan tertawa, dan pada saat yang sama dia memunculkan tubuh besarnya, dengan dingin melihat ketiga cahaya dan bayangan di langit. Yah, kita akan memutuskan kemenangan dengan satu pukulan, dan melihat apakah aku, penguasa laut tak berujung, adalah tawa terakhir, atau kalian bertiga, yang benar-benar dapat membalikkan keadaan dan mengubah takdir daratan. Jika kamu gagal mencapai satu pukulan pun, aku akan menggunakan kekuatan penuhku untuk menelan seluruh benua dengan gelombang laut yang tak berujung, sebagai harga kamu untuk memprovokasiku. Gemuruh. Sebelum serangan terakhir datang, semua sudut antara seluruh dunia dan bumi secara naluriah mengeluarkan getaran seperti tabrakan. Itulah seruan terakhir dari kekuatan hukum kontinental ini. Samar-samar, di ujung langit tempat Su yang berada, 3 lampu pelangi cemerlang datang dengan tenang dan menyatu dengan mata Su Yang. Di bawah bimbingan mata Su Yang,
Kekuatan tiga elemen yang sebenarnya dengan cepat berkumpul, dan tiga sumber energi segitiga bergabung menjadi totem hukum yang kuat yang tampaknya mampu menghancurkan laut yang tak ada habisnya. Raja Banjir Hitam tidak memiliki reservasi kali ini, dan dia sepenuhnya menampilkan semua warisannya sendiri selama jutaan tahun. Karena dia tahu betul bahwa alkimia batinnya telah mengalami trauma, dan jika ada reservasi, luka-lukanya akan memburuk dengan tajam, maka dia tidak akan memiliki kesempatan dalam pertempuran ini. Akumulasi jutaan tahun mungkin akan menghilang dalam beberapa waktu. Tak terlihat. Pada saat yang sama, di Qian Qiuling, bumi bergetar hebat, semua orang tahu bahwa ini adalah pertempuran pamungkas untuk menentukan nasib daratan, dan itu akan segera berakhir. Apakah hidup atau mati berada di bawah pukulan ini? Bos, Anda harus melakukan yang terbaik. Semua orang di daratan sedang menunggu kemenanganmu. Pastikan untuk kembali dengan selamat. Untuk sesaat, Long Kun dan yang lainnya menghentikan tangan mereka dan berdoa dalam hati di langit. 50.000 tentara yang tersisa dan para prajurit dari dinasti Dewa Es dan Salju yang diselamatkan oleh Su yang berdoa dalam hati mereka. Tidak diragukan lagi bahwa Su yang telah menjadi satu-satunya dewa di hati semua makhluk di benua ini. Kekuatan tertinggi dari hukum tiga elemen akhirnya menyatu dan terbentuk, dan pola segitiga cerah, di bawah pedang Su yang Siuluo, mengumpulkan cahaya terang yang menutupi seluruh dunia. Dan cahaya ini adalah pedang kemenangan yang membawa harapan ratusan juta makhluk. Setelah memadatkan kekuatan ini, permaisuri Suyang dan Wushuang juga menutup mata mereka dan fokus pada saat yang sama, menutupi setiap sudut daratan dengan kekuatan jiwa, memadatkan kekuatan kepercayaan yang benar-benar paling kuat di semua makhluk hidup. Sebagai referensi untuk hukum tiga dimensi ini peningkatan terakhir dari pedang kemenangan. Tidak ada keraguan bahwa tekanan pedang kemenangan dari langit saat ini secara bertahap telah melampaui gelombang laut yang tak berujung. Alasannya sangat sederhana. Serangan Su yang menyatukan semua kekuatan dan harapan semua makhluk hidup di seluruh benua. Melihat ke arah laut yang tak berujung, hanya saja Raja Banjir Hitam sedang berjuang untuk mendukungnya, dan itu sulit untuk dinyanyikan pada akhirnya. Kamu bertarung melawan seluruh benua sendirian. Rasa percaya ini layak dihormati, tapi sayangnya akhirmu telah hancur sejak awal. Suara Su yang datang di udara seperti di antara cobaan, diselimuti telinga Raja Black Jiao. Tidak ada yang bisa menilai saya, bahkan Anda Su Yang. Raja Hei Jiao mengertakkan giginya dan masih melakukan perjuangan terakhir. Pada saat yang sama, alkimia batinnya, yang telah menghasilkan jalan retak, masih melepaskan energi secara histeris, yang juga mempercepat penyebaran retakan lebih jauh. Dapat dilihat bahwa serangan Raja Naga Hitam juga mengorbankan nyawanya sendiri, dan seluruh akumulasi jutaan tahun tidak dapat diremehkan. Jiwa naga hitam mengeluarkan gemuruh-gemuruh, naik dari kedalaman laut tak berujung, melesat menuju pedang kemenangan di langit. Gemuruh. Cahaya benar-benar pecah pada saat ini, dan setiap sudut di seluruh benua jatuh ke dalam kegelapan. Butuh 10 detik agar kegelapan perlahan menghilang, dan semua gemuruh seluruh dunia perlahan-lahan meleleh menjadi debu. Setelah hiruk-pikuk keheningan, terjadilah keheningan. Apakah semuanya sudah berakhir? Long Kun dan yang lainnya membuka mata mereka lagi. Melihat langit di atas kepalaku yang masih tenang dan ringan, sepertinya pertarungan telah berakhir seperti yang diinginkan. Tubuh Raja Banjir Hitam bergabung dengan pedang kemenangan yang diringkas oleh hukum tiga dimensi, dan akhirnya menghilang sepenuhnya, hanya menyisakan asal-usul alkimia batinnya yang terfragmentasi. Adiboga. Su yang memberi perintah, meminta rekan kontraknya untuk muncul lagi. Gourmet dengan panik menelan asal-usul alkimia batin ini yang awalnya milik Raja Banjir Hitam di laut tak berujung.
Tubuh aslinya seukuran kelinci dengan cepat membengkak, dan akhirnya kembali ke bentuk tubuh setinggi 10 meter. Meskipun fondasi jutaan tahun belum sepenuhnya diserap oleh kerakusan, esensi binatang yang hampir berusia 500.000 tahun itu telah biarkan dia pergi. Nei telah pulih ke level tertinggi, dan telah mencapai level yang sebanding dengan binatang buas. Ahaha. Bos, ingatanku sudah pulih, makan gratis TM ini keren. Tao Tie kembali ke sifat aslinya. Ya, awalnya dia adalah seorang pecinta kuliner. Kali ini dia makan enak dan menjadikannya pemenang terbesar dalam perjalanan menuju dunia fantasi. Jika Anda memiliki lebih sedikit, Anda akan laku. Makanan Anda bukan untuk apa-apa. Ketika kita meninggalkan dunia fantasi ini, Anda perlu tinggal dan berjaga di sini untuk jangka waktu tertentu. Pengaturan spesifik akan tergantung pada situasinya. Suyang, tentu saja, memiliki perhitungannya sendiri. Laut tak berujung kehilangan komandan Raja Naga Hitam, dan sulit untuk melindungi berbagai kelompok laut dari pertempuran dalam kekacauan. Untuk menghindari badai lain, Suyang akan memilih untuk biarkan Dia Tie mewarisi berkah dari Raja Naga Hitam. Dengan cara ini, dirinya dapat menjamin kelancaran operasi seluruh benua hingga tingkat yang paling tinggi. Mendapatkan kembali postur tubuh mereka, Wushuang dan Permaisuri mengikuti Suyang dari kiri ke kanan, dan segera menyelesaikan pertemuan dengan Long Kun dan pasukan besar lainnya dari Qian Qiuling. Selamat, Guru, Anda sekarang adalah dewa dari semua makhluk hidup di seluruh benua. Raja Banjir Hitam telah jatuh, dan tidak ada seorang pun di seluruh dunia yang dapat menandingi kekuatan Anda. Tentu saja, kedua dewi ini, pemimpin di belakang dua kerajaan, juga semua pengikutmu. Suyang tersenyum dan menggelengkan kepalanya, kami akan pergi dalam waktu dekat. Bagaimanapun, dunia fantasi masih membutuhkan Anda penduduk asli untuk menjaga ketertiban. Ketiga pangeran dan Pangeran Ying saling melirik. Faktanya, setelah persidangan ini, mereka juga siap memikul beban ini. Lu Suyang telah membuka jalan bagi mereka, dan hanya perlu terus menjaga stabilitas ketiganya. Dimensional lotatanan, dunia fantasi seharusnya tidak memiliki gelombang besar lagi. Pangeran Ying berlutut dan berterima kasih pada Suyang di depan semua orang. Pada saat yang sama, dia membungkuk kepada semua orang, dan menjadi orang pertama yang memimpin keluarga prajuritnya kembali dengan kemenangan. Meskipun ratunya sudah tiada, legenda Ying akan terus berlanjut. Suyang sangat bijaksana. Dia meminta anggota timnya yang telah memulihkan ingatan mereka untuk kembali ke rumah mereka di dunia fantasi, mengucapkan selamat tinggal kepada keluarga mereka, dan dia membawa Permaisuri dan Wushuang langsung ke puncak-puncak yang ekstrim untuk bertemu Silent Knight. Kali ini, jika bukan karena Anda melakukan tembakan tepat waktu, saya khawatir kami tidak akan menyelesaikan prestasi ini dengan begitu mulus dan memenangkan kemenangan akhir. Suyang selalu ingin mengatakan sesuatu kepada Silent Knight. Keduanya memiliki pikiran yang jernih, dan mereka juga bersimpati satu sama lain, dan tidak perlu membatasi mereka. Aku bukan untukmu. Kalau tidak, menurutmu apakah aku akan membantu menekan ayahku sendiri karena orang asing? Haha, kamu benar-benar membunuh kerabat, dan itu akan menjadi pencapaian besar bagi seluruh benua. Aku sudah menyapa pangeran ketiga, dan namamu malam hening akan dipuji oleh seluruh benua. Ini untukmu. Sangat membantu untuk memahami tahu surga di puncak-puncak yang ekstrim. Bagaimanapun, manfaat dari kekuatan iman adalah bahwa saya hanya memahami sudut langit. Tidak ada kegembiraan atau kekhawatiran di wajah Jie, masih menatap dengan tenang di ujung langit. Apakah Anda punya penemuan baru tentang membuka saluran luar angkasa hukum 3 elemen? Suyang mengucapkan pertanyaan yang paling ingin dia ketahui jawabannya.
Ini juga nasihat yang dia berikan kepada Jie sebelumnya. Jika saya tidak salah, peluang untuk memulai saluran ini terletak pada seseorang di tim Anda. Begitu kata-kata ini keluar, Su Yang dan Permaisuri secara naluriah melihat ke arah Wu Shuang, karena dia adalah hal pertama yang dipikirkan semua orang dan bukan keberadaan di dunia nyata. Bukan Putri Wu Shuang. Dia adalah pemilik batas elemen manusia, bagian dari sistem terner, dan kesempatan ini seharusnya menjadi kunci untuk membuka pintu ke sistem dan dunia nyata. Ini tidak akan menjadi salah satu dari ketiganya. Dari Anda. Wu Shuang terkejut sejenak, mungkinkah itu pelayan kecilmu, Xiao Hua? Nama ini hampir dilupakan oleh tim Su Yang, setiap orang sibuk berurusan dengan kekuatan laut yang tak ada habisnya, dan sepertinya mereka hampir lupa bahwa ada gadis seperti itu di dalam tim yang tidak memiliki kesadaran akan keberadaan. Xiao Hua hanyalah orang biasa, bagaimana dia bisa menjadi pembawa peluang besar? Silent Knight mendengus, manakah dari orang-orang di sekitarmu yang merupakan orang biasa? Atau, dengan titik awal yang sama denganmu, dia ditakdirkan untuk menjadi tidak lagi biasa. Kecuali sang putri, tidak ada orang lain yang termasuk dalam dunia fantasi saja. Ada, jadi Xiao Hua adalah target yang paling mungkin untuk perbudakan ini. Suasana hati Su Yang tiba-tiba menjadi rumit. Dia tidak pernah berharap bahwa Xiao Hua adalah orang yang berkorban untuk membuka jalan dunia, bahkan jika pengorbanan itu sendiri, Su Yang tidak pernah ingin orang itu menjadi dirinya. Jika seperti yang kamu katakan, apakah tidak ada cara lain? Aku tidak ingin dia disakiti dengan cara apapun. Jie tersenyum pahit, jangan konyol, jika dia benar-benar tertidur dalam kekuatan tertinggi yang dapat menembus hukum 3 elemen, maka dia harus memiliki identitas lain. Itulah pembawa kehendak Sang Pencipta. Kali ini, bahkan kakak laki-laki Su yang tidak bisa tenang. Maksudmu, surat wasiat Xiao Daojun akan ada di tubuh Xiao Hua? Jie menghela nafas dengan emosi, meskipun saya tidak begitu mengerti mengapa pencipta melakukan ini, atau bahwa dia akan memainkan peran seperti itu di dunia fantasi, bersedia menjadi pelayan di sisi Anda. Saya dapat menyimpulkan ini adalah satu-satunya hal-hal yang keluar. Anda hanya dapat menemukan jawaban sebenarnya sendiri. Kaisar wanita tiba-tiba tertawa, tidak ada yang tidak mungkin. Ayang, apakah Anda memikirkan penampilan asli Daojun Xiao? Kami tidak pernah menyaksikan wajah aslinya dari awal hingga akhir, dan bahkan jika dia laki-laki atau perempuan, kami tidak bahkan tahu apakah dia laki-laki atau perempuan. Adapun mengapa dia memainkan peran seperti Xiao Hua, bagaimana jawabannya bisa menjadi sesuatu yang bisa kita spekulasi? Hanya dengan kembali ke kenyataan dan secara pribadi mencarinya untuk mengungkapkan kebenaran dari segalanya. Su Yangning mengangguk, tidak peduli apa, perjalanan di sini akan segera berakhir. Sekarang keluarga Tuoba telah jatuh, aliansi pedang pasti tidak akan melepaskannya. 3.000 negara bagian akan terperosok ke dalam kekacauan. Kami tidak punya banyak waktu. Naik. Melihat lebih dalam ke Jie, Su yang berkata dengan santai, apakah ini terakhir kali kita bertemu? Kuharap begitu. Karena jika kita bisa bertemu denganmu lagi, itu berarti kamu memiliki tantangan baru dalam perjalanan pulang. Aku punya firasat bahwa kita akan bertemu lagi nanti, tapi kamu saat itu sudah bisa lebih terbuka. Visi. Faktanya, tidak peduli di dunia mana Anda berada, selama sistem hukumnya stabil, tidak akan mudah runtuh karena kekuatan seseorang. Dengan kata lain, selama Anda memiliki tempat di dunia fantasi di hati Anda, semuanya di sini tidak akan bergerak menuju akhir. Su Yangning mengangguk, saya mengerti apa yang Anda maksud, sudah ada jejak saya di sini, dan saya tidak akan membiarkan dunia fantasi lenyap.